Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Apa kabar pemirsa hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mau mengupas tentang diet hipertensi ya hari ini secara umum ya. Bagi Anda yang mengalami diet hipertensi, sebaiknya apa yang Anda lakukan ya agar Anda tidak mengalami kenaikan tekanan darah ya, dan Anda lebih aman gitu ya, tidak merasa was-was. Kenapa? Karena memang hipertensi ini berbahaya pemirsa ya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di like ya, di share kepada teman-teman Anda di sosial media yang lain agar mereka juga mengetahui tentang diet hipertensi. Oke, hipertensi adalah suatu gejala atau suatu tekanan darah Anda atau siapapun ya yang mengalami kenaikan di atas 140 per 90 mm Hg ya. Jadi kalau sudah pas 140, di bawahnya 90, Anda atau siapapun yang mengalami itu namanya hipertensi ya. Nah, hipertensi ini memang tidak kita inginkan ya. Kadang-kadang akibat dari hipertensi ini yang membuat berbahaya. Nah, penyakit hipertensi merupakan penyakit penyumbang ya, pembunuh ya, nomor 1 dan 2 di Indonesia, seperti kejadian serangan jantung dan serangan stroke ya. Oleh karena itu, bagaimana agar kita terhindar dari hipertensi? Apa saja yang harus kita ketahui? Oke, nah hipertensi ini penyebabnya pemirsa banyak ya. Ada namanya penyebab yang tidak diketahui ya, dan ada juga yang diketahui. Yang tidak diketahui ini atau yang primer itu hampir 90% pemirsa. Kejadian hipertensi itu tidak diketahui ya. Kenapa? Karena memang dia akan terjadi mendadak gitu ya. Oleh karena itu hipertensi ini harus diwaspadai ya. Nah, sisanya itu memang diketahui ya. Penyebabnya bisa karena stres ya, kemudian pola hidup yang tidak beratur ya, misalnya begadang ya, merokok, kemudian juga faktor-faktor yang lain. Nah, dari makanan, hipertensi ini penyumbangnya adalah asupan makanan yang tinggi garam atau natrium. Nah, hari ini saya mau memberikan diet makanan apa saja sebaiknya yang dihindari oleh Anda yang hipertensi ya. Nah, penyakit hipertensi ini pemirsa biasanya menyerang orang yang sudah mulai usia meningkat ya. Kenapa? Karena memang seiring dengan meningkatnya usia, pembuluh darah elastisitasnya juga akan menurun ya, fungsi ginjal juga menurun, dan ini terjadi akibatnya adalah kenaikan tekanan darah ya. Jadi rata-rata memang kalau sudah lanjut usia itu risiko hipertensinya tinggi. Kemudian bagi wanita-wanita yang sudah menopause ya, karena hormon estrogen juga sebenarnya berperan mencegah hipertensi. Nah, karena kandungannya menurun pada orang yang sudah menopause, di sini juga sering terjadi hipertensi. Kemudian keturunan ya, yang sudah mempunyai orang tua keturunan, kakek, nenek juga berisiko terkena hipertensi. Kemudian orang-orang yang obesitas ya, kemudian orang-orang yang mengalami stres yang tinggi tadi ya, dan banyak faktor lain yang menyebabkan hipertensi. Nah, untuk gizinya saya hanya memberikan diet hipertensi. Jadi diet hipertensi ini tujuannya adalah agar Anda tidak mengalami tekanan darah yang melonjak tinggi ya. Jadi apa saja yang diberikan kepada diet hipertensi pemirsa, saya akan kupas ya lebih rinci di channel ini. Tapi tolong supportnya ya, bagikan kepada teman-teman Anda, like dan subscribe. Oke, diet hipertensi ini biasanya diberikan kepada orang yang sudah hipertensi ya pemirsa. Nah, diet hipertensi ini adalah diet mempertahankan tekanan darah biar tetap normal atau menurunkan tekanan darah yang sudah tinggi ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama dia harus mengurangi konsumsi natrium atau garam dari makanan. Nah, ini diwaspadai pemirsa. Saya sudah bahas kemarin ada 20 jenis makanan yang tinggi garam.
ya bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Misalnya penyedap rasa ya, kecap, saus tomat ya, makanan-makanan siap saji, bahan makanan dari roti ya, kemudian dari berbagai macam jenis ya. Nah, ini harus dihindari atau dibatasi ya. Itu yang pertama. Jadi batasi penggunaan makanan yang tinggi garam ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah minuman yang mengandung soda ya, karena soda itu kan dari natrium bisa. Saya juga kupas ya kemarin. Jadi beberapa makanan seperti cola ya, jenis-jenis minuman yang ada sodanya itu rata-rata dia mengandung natrium yang tinggi. Dan ingat, natrium yang tinggi ini akan meningkatkan tekanan darah. Kenapa natrium bisa meningkatkan tekanan darah bisa? Karena dia mengikat cairan yang ada dalam tubuh sehingga memicu volume darah menjadi naik ya, dan tekanan darah akan menjadi naik. Nah, hipertensi ini harus diwaspadai ya. Itu yang kedua dietnya. Pertama, menghindari makanan tinggi natrium. Yang kedua, menghindari minuman tinggi natrium. Yang ketiga adalah hati-hati dengan bahan makanan yang mengandung pengawet ya. Rata-rata pengawet juga mengandung natrium bisa ya, natrium benzoat ya, natrium siklamat, itu semua natrium, dan ini berisiko meningkatkan tekanan darah ya. Nah, kemudian makanan dari jeroan pemirsa. Jeroan itu tinggi natriumnya pemirsa. Otak, hati, ginjal ya, apalagi yang enak-enak ya. Ini kandungan natrium tinggi, jadi waspada ya, harus dihindari. Nah, kemudian berikutnya adalah bahan makanan yang sering Anda beli di warung jajan ya. Sering tuh beli snack ya. Perhatikan ya, kalau dia mengandung pengawet, Anda mestinya harus mengurangi ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, itu kemudian berikutnya adalah memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kenapa? Karena pada sayur dan buah-buahan dia kaya akan namanya kalium ya. Kalium ini pemirsa, dia sangat membantu sekali menormalkan tekanan darah karena dia akan mengimbangi natrium yang kita konsumsi. Saya sudah mengadakan penelitian kemarin. Rata-rata responden saya mengkonsumsi lebih dari 2300 mg per dl. Anda tahu bahwa kita sehari itu hanya dianjurkan 2300 mg per 2500 mg untuk makanan ya, kandungan natriumnya. Tapi dengan makan biasa saja, tapi Anda makan misalnya kecap ya, saus ya, misalnya makan bakso, penyedap rasa, itu rata-rata kandungan natriumnya lebih dari 2300. Nah, oleh karena itu konsumsi sayur dan buah ini mengimbangi ya di dalam tubuh ya. Perbandingan natrium dan kalium itu 1:1. Kalau kandungan natrium kita tinggi, kita imbangi dengan kalium yang tinggi ya. Jadi dia menjadi 1:1. Nah, caranya gimana ya? Harus makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan kaya akan kalium ya. Saya bahas pagi tadi tentang mentimun ya. Mentimun itu kaya kalium ya, dia mengandung satu biji yang sedang itu 422 mg, hampir separuh kebutuhan untuk natrium bisa dipasok di situ ya, untuk mengimbangin ya. Oleh karena itu mengkonsumsi buah-buahan itu sangat baik. Pisang kaya kalium ya. Kemudian buah-buahan juga berikutnya adalah kita dianjurkan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat ya. Kita akui buah-buahan dan sayuran kaya serat. Serat ini membantu mencegah ya pembentukan flak-flak atau endapan-endapan yang ada di pembuluh darah, seperti yang kita kenal dengan arteriosklerosis, penyumbatan pembuluh darah, dan ini memicu menaiknya tekanan darah kita. Misalnya ada keran pompa ya, kita pencet itu kan kencang anunya ya, airnya seperti itu. Sumbatan yang ada di pembuluh darah ini memicu tekanan darah naik, dan ini berbahaya kalau sampai pecah ya, yang kita kenal dengan serangan jantung dan stroke ya. Jadi mengkonsumsi buah itu pertama dia kaya kalium, yang kedua dia kaya serat pemirsa. Nah, oke. Dan terakhir pesan saya adalah perbanyak mengkonsumsi air putih ya. Saya sudah bahas kemarin kaitan antara minum air putih dengan tekanan darah ya. Dengan perbanyak minum air putih ya, darah kita menjadi lebih encer ya,
jantung lebih mudah memompa, dan ini akan menyebabkan tekanan darah kita menjadi normal. Kita dianjurkan mengkonsumsi air putih adalah 8 sampai dengan 12 gelas atau kurang lebih 2 liter sehari ya. Jangan sampai pemirsa Anda yang hipertensi kurang minum air karena akan berisiko meningkatkan tekanan darah ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, olahraga membantu menurunkan tekanan darah. Jadi diet Anda diet hipertensi plus olahraga yang teratur, insya Allah Anda tidak akan terkena hipertensi. Hati-hati dengan hipertensi. Hipertensi ada namanya silent killer ya. Jadi hipertensi ini karena disebut dia pembunuh yang diam-diam ya. Kadang-kadang kita periksa tekanan darah normal, tapi bisa saja dia mendadak meningkat saat kita lengah ya. Oleh karena itu kita harus menjaga pola makan agar kita tidak terkena hipertensi dan kita menjadi lebih sehat. Oke, semoga info ini menarik bagi Anda ya. Tetap stay tune di channel Ahli Gizi Sehat. Ayo bagikan konten ini kepada keluarga Anda agar mereka juga mengetahui bahaya dari hipertensi. Khusus untuk kalsel, saya ingatkan, kalsel selalu mendominasi hipertensi tertinggi di Indonesia ya. Jadi kita sebagai warga benua juga waspada, terutama mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi garam, iwak kering, mandai ya, makanan yang berlemak ya, dan beberapa jenis yang lain harus dikurangi ya, agar kita terhindar dari hipertensi. Karena hipertensi bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke dan penyakit yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi Indonesia.